Share screen saya udah kelihatan apa belum? Sudah bang. Sudah bang. Sudah bang. Sudah bang. Sudah bang. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di laboratorium Sistel minggu kedua ya. Nah, jadi kita hari ini akan mempraktikkan modul 1 yaitu osilator. Sebelum masuk osilator deh, kita bahas dulu sistem telekomunikasi itu apa sih? Ada yang tahu apa enggak? Ada yang tahu sistem telekomunikasi itu apa? Ya jawab, dapat nilai kok. Lumayan buat tambah-tambah nilai. Nggak ada yang mau Izin jawab. menjawab boleh Izin menjawab bang. Oh, itu yang pertama tadi tuh, siapa tuh yang cowok? Andika Priliansyah Kak. Izin bang. 2020 Aduh. 368 Kak. Oke. Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi Kak. Masih Kak. Oke, ya tepat itu. Oke, makasih. Nah, jadi kita di Sistel itu kita membahas tentang itu ya, sistem telekomunikasi. Kita membahas lebih tepatnya ke komunikasi jarak jauh ya kalau ini ya. Nah, jadi di sini di sistem telekomunikasi itu dasarnya itu ada yang namanya modulator, terus antena, terus di sini ada receiver, di sini ada demodulator. Sebentar, ini pengirim ya, ini pengirim, modulator, antena, receiver, terus demodulator, terus penerima. Gitu ya. Nah, jadi dasarnya itu. Jadi dasar komunikasi ini, si pengirim ini dia menuliskan atau mengirimkan sinyal suara ataupun sinyal angka atau huruf gitu ya, terus diproses oleh modulator ini. Jadi modulator ini untuk menguatkan sinyal yang dari pengirim ini, menguatkan sinyal. Terus dari modulator ini setelah dia menguatkan sinyal, dia akan dikirimkan ke antena untuk ditransmisikan. Ditransmisikannya data ini itu ada dua cara ya, melalui kabel dan tanpa kabel. Nah, kalau tanpa kabel itu antena kan, pakai antena. Antena ini ngirim, terus diterima receiver. Nah, di receiver ini dia tugasnya itu menangkap sinyal ya. Nah, kemudian dari receiver data masuk ke demodulator. Nah, di demodulator ini dia akan memisahkan antara sinyal informasi dan sinyal carrier. Nah, jadi sinyal carrier itu sama informasi itu beda ya. Sinyal informasi itu data intinya. Nah, sedangkan sinyal carrier itu sinyal yang membawa data inti. Nah, fungsi demodulator ini memisahkan antara sinyal informasi dan carrier agar si sinyal informasi ini dapat dibaca oleh si penerima. Nah, gitu ya singkatnya ya. Nah, jadi kita akan membahas modul 1 yaitu osilator. Sebelumnya ada yang tahu apa itu osilator? Ayo, pengertian osilator. Gini deh. Ada yang tahu nggak? 5, 4, 3, 2. Izin menjawab, Bang. Oh ya. Izin menjawab bang. Ya yang pertama tuh. Ada kompasnya juga, ada ini enggak? Halo. Tadi siapa yang Satu. Siapa, Pak? Izin masuk bang. Iya. Izin masuk, Bang.
Yang mana ini? Sebentar. Semuanya izin masuk tuh. Bentar. Izin masuk, Bang. Siapa yang pertama tadi ya? Yang cowok ya? Ya udah saya cap cicip aja lah. Ya Muhammad Zainal Ilmi coba. Halo Muhammad Zainal Ilmi. Halo. Hadir bang. Ya. Ya, isolator itu bang. Isolator Ya. adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran. Amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang sinusoidal bang. Oke, benar-benar udah ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Muhammad Zainal Terima kasih Ilmi. bang. Udah Sebelumnya tepat. perkenalkan bang, nama Muhammad Zainal Ilmi, NIM 2020 11291 bang. Oke, terima kasih Zainal. Nah, kemudian kita ke osilator relaksasi. Tujuan melakukan praktikum kali ini adalah yang pertama yaitu untuk memahami bentuk gelombang output dan frekuensi output dari osilator relaksasi. Nah, nanti kalian bakal lihat gelombang output dan frekuensi outputnya, bentuknya ya. Nanti. Bentar. Nah, terus yang kedua adalah memahami perubahan frekuensi terhadap perubahan resistor pada osilator relaksasi. Nah, nanti kalian amati perubahan frekuensinya terhadap perubahan resistor ya. Jadi nanti kan kita pakai macam-macam resistor, ntar diganti-ganti resistor intinya tuh. Kemudian yang ketiga adalah memahami perubahan frekuensi terhadap perubahan kapasitor. Nah, nanti juga kita mengubah-ubah kapasitor. Jadi variabel yang dirubah nanti ada resistor sama si kapasitor. Langsung aja ke teori. Osilator merupakan piranti elektronik yang menghasilkan keluaran berupa isyarat tegangan. Bentuk isyarat tegangan terhadap waktu ada bermacam-macam. Contohnya adalah sinusoidal, persegi, segitiga gigi gergaji, atau denyut. Nah, maksudnya osilator merupakan piranti elektronik yang menghasilkan keluaran berupa isyarat tegangan adalah maksudnya di sini. Intinya dari osilator ini dia kan kita kalau di HP atau HT gitu kan pakainya baterai kan, DC kan. Jadi DC kan lurus gini ya untuk gelombangnya. Setelah dia ini baterai melewati ini, anggap aja ini osilator ya. Melewati osilator, kemudian dia akan membentuk gelombang sinusoidal atau bisa jadi gelombang gigi gergaji atau gelombang kotak lah, persegi gitu. Nah, jadi intinya osilator maaf, intinya osilator dia itu merubah bentuk sinyal ya. Nah, merubah bentuk sinyal. Osilator berbeda dengan penguat. Oleh karena penguat memerlukan isyarat masukan untuk menghasilkan isyarat keluaran. Pada osilator tak ada isyarat masukan, hanya ada isyarat keluaran saja, yang frekuensi dan amplitudonya dapat dikendalikan. Seringkali suatu penguat secara tak disengaja menghasilkan keluaran tanpa masukan dengan frekuensi yang nilainya tak dapat dikendalikan. Nah, kalau osilator kita bisa mengendalikan nilai frekuensinya ya. Jadi mau ini sebesar segini atau ini sebesar ini gitu. Atau lebih panjang lagi gelombangnya gitu, bisa dikendalikan. Dalam hal ini penguat dikatakan berosilasi. Nah, ini adalah bentuk rangkaian osilator secara umumnya. Frekuensi osilasi ditentukan oleh komponen R3 dan ini kapasitor ya. Sesuai dengan rumus frekuensi 1/2 kali ln 3 dikali R3 dikali C. Ini prinsip dasar osilasi ya. Nah, ini ada input,
Ini ada OP AMP ya. Terus di sini yang di bawah ini adalah rangkaian feedback. Nah, jadi feedback atau umpan balik ya, itu ada dua, ada rangkaian umpan balik positif dan negatif. Nah, kalau yang ini positif karena ini ada tanda plusnya. Nah, yang membedakan di sini tanda plus sama tanda negatif. Kalau tanda plus itu dia namanya umpan balik positif, kalau negatif itu namanya umpan balik negatif. Nah, jadi di sini tegangan input masuk ke OP-AMP, terus kemudian dia ada yang sebagian ke outputnya, ada yang sebagian ke rangkaian umpan balik, kemudian umpan balikan ke sini lagi, balik ke OP-AMP lagi. Nah, jadi di sini kan dia sinyalnya gini nih. Sebentar, yang sini dulu. Yang tadinya dia sinyalnya lemah di sini kecil gini. Nah, di outputnya OP-AMP ini dia jadi besar atau gede atau tinggi ya. Nah, jadi tinggi. Nah, gitu. Jadi bedanya umpan balik positif dan negatif ini, kalau umpan balik negatif itu menghasilkan pengurangan atau pelemahan pada penguatan tegangan. Sedangkan kalau yang umpan balik positif ini menjadikan apa ya? Dia mengontrol rangkaian osilasi ini. Kemudian osilator relaksaksi menggunakan pengisian dan penguatan muatan pada suatu kapasitor melalui suatu hambatan. Ya. Jadi menggunakan prinsip pengisian dan penguatan muatan ya pada suatu kapasitor melalui suatu hambatan. Suatu perubahan yang terjadi secara eksponensial dalam waktu disebut osilasi relaksaksi. Oleh karena pengisian muatan oleh tegangan bersifat eksponensial ya. Eksponensial tuh landai gini ya. Jadi prinsip pengisian dan pelepasan muatan kapasitor dia tuh landai gini ya. Nah, ini namanya eksponen. Grafiknya landai gini namanya eksponen. Nah, jadi ciri khas dari osilator relaksaksi ini dia ada menggunakan prinsip pengisian dan pelepasan muatan si kapasitor. Maka osilator yang menggunakan mekanisme ini dikenal sebagai osilator relaksaksi. Osilator relaksaksi dapat dibuat dengan menggunakan lampu neon transistor, sambungan tunggal unjunction transistor atau UST, kemudian PUT, kemudian OP-AMP. Nah, yang kita pelajari ini nanti pakainya yang OP-AMP. Jadi ciri khasnya ya dari osilator relaksaksi ini dia menggunakan kapasitor. Nah, di mana kapasitor itu memiliki ciri khas pengisian dan muatannya itu bersifat eksponensial atau landai ininya. Relaksaksi itu dari kata itunya sih apa? Eksponensialnya ini. Nah, kemudian udah ada yang mau ditanyakan dari teori mungkin? Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Izin bertanya, Bang. Oh ya, silakan. Perkenalkan saya Terry Dodosibu EA, NIM 2020-11345. Tadi yang mengenai itu, Bang, relaksasi dari sifat eksponensial itu. Itu tadi maksudnya gimana, Bang? Relaksasi dari sifat eksponensial. Nah, itu sebentar ya. Kan gini ya, di osilator relaksaksi kan ada yang namanya komponen kapasitor kan. Kapasitor itu atau inilah kapasitor kan. Nah, kan ada yang osilator yang dia menggunakan ini apa? Induktor. Itu beda lagi. Nah, kita yang dibahas di sini adalah osilator relaksaksi. Nah, di osilator relaksaksi dia kan ada komponen kapasitor. Nah, di mana di komponen kapasitor itu ketika ini sebuah kapasitor dia dialiri sebuah tegangan. Sebentar, salah.
ketika sebuah kapasitor ini dialiri sebuah tegangan, maka dia ini bentuk pengisiannya dia eksponen gini, landai gini. Kan ada grafik yang gini nih, ada yang langsung naik gini kan, set, no. Lurus, anggap aja ini lurus ya, set, anggap aja ini lurus. Ada yang grafik itu, ada yang grafik seperti ini, landai. Bentar, susah ya. Dan grafik landai. Nah, grafik landai ini disebut eksponensial. Nah, dia mengisinya kan secara eksponen kan, secara eksponen dalam pengisian muatan di sini. Ginilah apa? Lama-lama si kapasitor keisi kan, keisi oleh tegangan. Nah, terisi. Nah, dia tuh ngisinya secara begini loh, grafiknya loh, bentuknya. Bentuk pengisian, bentuk di grafiknya. Grafik tegangan lah. Di dalam kapasitornya itu mengisinya seperti ini. Nah, ini jadi inilah yang dinamakan dengan relaksaksinya. Relaksasi kan sama aja itu kan apa? Relax apa? Pelan, secara pelan gitu. Nah, kapasitor ya begini ngisinya. Pengisian muatannya begini atau pelepasan muatannya juga begitu. Nah, gimana? Udah ngerti apa belum? Hubungan di relaksaksi sama eksponen, maksudnya begitu loh. Relaksaksi cuma katanya gitu. Kata kayak sinonimnya eksponen gitu. Berarti itu Bang, pengisiannya itu pelan-pelan ya Bang? Dari bawah terus pelan ke atas. Ya, Oke Bang, oke. Paham. iya ya. Kalau disebut pelan enggak, tapi grafiknya begini intinya lah. Grafiknya begini, eksponen. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Terima kasih ya Bang atas jawabannya. Kalau enggak, langsung aja ke rangkaian ya. Ini udah pada download Proteus kan? Udah install kan? Sudah Bang. Ada yang belum? Ada yang belum atau udah semua? Udah Bang, Saya tapi belum. belum di install Bang. Belum Bang. Ada di dokumen Bang. Belum Bang. Kenapa belum tuh? Ya udahlah, nanti itu ya kalian ikutin ini aja ya. Soalnya apa ya, rangkaian itu termasuk cicilan loh. Jadi wajib itu setiap minggunya. Kalau enggak ngumpulin rangkaian, ntar kalian minggu depan nggak bisa ikut praktikum. Ya ntar kalian yang belum download itu ntar nonton rekaman ini aja ya. Ya silakan Kak Aisyah. Oke. Tapi siapa? Bentar saya share screen ya. Yang ini tadi apa? Yang ini tuh namanya kabel apa? Oh, maaf. Bentar ya, bentar. Oke. Udah pada buka Proteus belum? Halo, suara saya masuk nggak? Masuk Kak. Masuk Kak. Masuk Kak. Coba. Udah pada buka Proteus? Udah Kak. Nah, di sini tuh ini ada yang new project. Kalian klik OR, terus di next aja. Mohon maaf Kak,
Ini Ya, suara kakak tadi putus-putus. sekarang udah jelas belum? Sudah jelas, Kak. Tadi kalian klik yang new project, terus namain ininya, namain protosnya. Itu aja. Lihat kan new project? Lihat. Iya, lihat. Kak, oke. Oke, terus di sini barisan kedua. Nih. Barisan kedua, terus kalian klik device. Nih, pada muncul kayak gini nggak? Muncul nggak? Halo. Nih. Udah pada lihat? Apa enggak? Nah, kecepatan apa gimana? Halo. Kak, izin boleh diulangin? Ulangin. Boleh. Boleh banget. Bentar ya. Nah, nih kalian lihat yang new project nggak? Nih, lihat nggak? Lihat Kak, lihat. Nah kalian klik yang ini aja. Terus ini kalian namain projectnya. Kalau mau lengkap oscillator relaksasi nggak apa-apa, tapi singkat aja jadi OR. Udah? Izin Kak. Nama Muhammad Zainal Minim 2020 11 291. Agak patah-patah Kak videonya Kak. Yang lain juga patah-patah. Iya, Kak. Saya ya kak. Iya, Kak. Di saya iya kak. Iya bentar ya. Halo, udah jelas belum? Halo. Udah jelas belum atau masih patah-patah? Jelas kak. Oke, nah udah kan dinamain OR. Ya udah, tadi kan ini kan klik yang new project karena baru mau buat project baru kan. Ya udah tinggal di next aja. Sampai akhir. Udah deh, gitu aja. Udah? Udah belum? Sudah kak. Nah, di sini ada komponen mode. Barisan kedua dari atas. Terus kalian klik P, klik device. Ada nggak? Ini barisan kedua, terus klik yang P. Udah? Sudah. Oke. Izin nggak? Kalian cari Di saya habis yang klik P tulisannya no libraries one Kak. Oh ya udah. Iya. Sabar. Nah ini di Protosnya kalian klik cancel. Di Protosnya klik kanan, terus ini run as administrator. Lihat nggak?
Halo, Eh, siapa yang nanya? saya Kak. Ya, ini aja klik kanan terus di run as administrator. Oh, berarti di close aja dulu Kak. Baru Iya, di iya, Oke, baik. diulang aja. Ada kok solusinya di file Teams. Nanti kalau mau diperbaiki lewat itu aja. Atau kalau nggak mau diperbaiki ya udah berarti di ini terus klik kanan. Udah ya, lanjut ya. Nah, di sini ada baterai. Di sini tuh kita nyari komponen pakai bahasa Inggris. Jadi baterai. Nih, kalian ngambil yang ini multicell. Pada lihat nggak? Lihat nggak? Iya, Kak. Ya udah, tinggal di ini pasang 2 baterai. Yang lain udah dapat baterai? Terus baterainya di blok. Klik kiri kan terus tahan di blok kedua baterai. Terus klik kanan. Kita ini ya mirror. Soalnya beda kan positif negatifnya sama di modul. Nah, dah. Jadi di blok dulu. Terus klik kanan di mirror gitu ya. Paham? Paham Kak. Oke. Udah itu. Nih, kalian cari lagi. Langsung aja TLC. TLC 277. Cuman satu kan TLC 277. Dia tuh jangan katanya Pak Isin nyala. Oh, oke. Terus ini lihat di TLC 277 kaki 4-nya ada di atas. Jadi kita klik kanan. Terus ini di mirror. Jadi kaki 4-nya ada di atas. Jadi yang awalnya kayak gini, kalian kayak gini. Ngerti kan? Izin Kak, Iya. di saya itu gambarnya kakak itu delay dia Kak. Yang lain gimana? Delay juga. Kalau di saya juga delay kan. Maaf dia mungkin karena kendala jaringan, kan tahu kan sekarang jaringan kayak gimana. Iya. Pokoknya kalian nyari di situ aja di Iya, pick device. Terus nyari aja komponennya TLC 277. Terus diklik kanan biar kaki 4-nya ada di atas. Klik kanan terus dia mirror gitu aja. Itu komponennya disesuaikan aja deh sama yang di modul. Perhatiin baik-baik kakinya di mana, angka kakinya di mana. Udah dapat belum TLC 277? Oke, terus ini kita lanjut ya. Kita nyari kapasitor. Ini yang asim DLS. Nih yang asim DLS kan.
terus diklik kanan, terus dirotasi searah jarum jam biar dia posisinya baring gitu. Terus kalian cari lagi Proteus resistor itu yang mana nih? Ini ada tadi. Nah, ini resistornya yang asim DLS juga ya, sama si kapasitor. Oke. Intinya kalau delay sama jaringannya, ini aja deh, diperhatiin aja, disamain antara Proteus sama gambar yang di rangkaian. Posisinya. Udah dapat semua belum komponennya? Resistor, kapasitor, baterai, sama TL177. Halo? Iya, Kak. Udah dapat semua kan? Udah, Kak. Oke, ya udah, kita ganti ininya aja dulu ya. Nilai komponennya. Nih kalau mau ganti itu, ini kan 1K resistornya. Ya udah diklik komponen ya, bukan di tulisannya. Nih ganti aja 1K, di enter. Ini juga 1K. Ya, C1 1 mikro. Kalau U itu mikro, kalau N itu nano. Baterainya udah ya 9 volt kayak gitu ya. Jadi klik komponen, jangan namanya, kalau nama kayak gini. Jadi komponennya kayak gitu ya. Udah pada tahu? Terus saya sambungin deh. Bisa kan kalian nyambungin? Halo, pada bisa nggak nyambunginnya? Udah? Terus kalau mau nyari ini osiloskop kan? Ini osiloskopnya ada di sini. Nih yang di sini. Ini osiloskop. Udah? Udah belum? Masih nyambungin, Kak. Oke. Terus kalau mau ground, di sini ground. Terminal mode. Perhatiin titik cabang ya, jadi misal kayak gini. Kan kalau kalian masangnya kayak gini, di sini nggak ada titik cabang, sedangkan di sini ada. Jadi kalian klik dulu
Terus satu-satu deh, jadi ke sini dulu. Dari itu ke sini. Gitu ya. Paham? Paham nggak? Udah belum? Halo? Gimana? Ada yang terkendala nggak? Ada yang terkendala? Nggak apa-apa, ngomong aja. Izin Pak. Iya. Kalau saya sendiri kendalanya mulai dari awal Kak, yang mulai patah-patah itu udah mulai susah ngeliat Kak. Soalnya screen Kakak juga agak patah-patah gitu dan delay, jadi saya susah ngikutin Kak. Itu sih kendala saya Kak. Oh, oke. Satu orang doang. Saya juga sama Kak, kendalanya itu Kak. Saya Oke. sama juga dari tadi cuma suara kakak aja yang kedengeran. Jadi share screen-nya nggak nampak? Untuk yang Nampaknya awal kayak nampak cuman moto-moto, Kak. patah Pak. Iya Kak. Ya Bu. Ya udah kan direkam. Nanti kalian nonton rekaman ulang ya. Nggak apa-apa kan? Siap Kak. Iya, Nggak apa-apa nggak Kak. apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau misal masih bingung, ya udah chat Aslipnya aja. Udah ya, terus ini kita running. Ini kalau runningan nggak muncul, ini di debug, terus digital oscilloscope. Nanti gelombangnya kayak gini ya. Nih kalian samain 555 terus 1,48 total. Terus ini kalian lihat nggak garis putus-putus ini tuh mulai gelombangnya. Ya udah kalian posisiin ini tuh satu bukit. Terus ini satu lembahnya. Kalian ambil di sebelah sini. Kita one shot biar gelombangnya diam terus aktifin kursor. Kita nyari saat dia tegangannya 0 volt. Ini kayak gini. Misalin aja belum tuh. Digeser aja. Dek, ini ya. Suara saya jelas nggak? Jelas Kak. Nah, cara ngambilnya itu kalian di satu gelombang penuh. Nah kan di sini satu gelombang penuh. Ini satu bukit, ini satu lembah kan. Kalau satu gelombang penuh itu satu bukit, satu lembah. Jadi kalian cari sampai 0 volt. Putus-putus. Benar ya. Nah, kayak gini. Kalian ngambilnya yang waktunya ya. Dilihat kan milisecond 21,39. Ya udah di sini ditulis 21,39 milisecond. Terus untuk frekuensi output oscilloscope ini pakai 1/T. Gitu. T-nya itu dari sini, kalian ubah ke second dulu.
Ubah ke second aja deh. Ya, ubah ke second terus masukin di sini ya. Kalau udah masukin nanti hasilnya hertz, kalian ubah ke kilohertz. Nah, itu. Paham nggak? Halo? Paham nggak? Kalau nggak paham bilang. Halo? Suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Paham nggak, Dek? Dari mana dapatnya frekuensi output osiloskop? Masih kurang paham, Kak. Ya udah, ini kan ada periode pada osiloskop, kan? Di tabel ketiga, 1, 2, 3, ini ya. Nah, hasil dari sini kita ambilnya dari ini. 21 nih, yang 21,38 kan? Lihat nggak? Yang 21,38 nggak sih? 21,39 kelihatan nggak? Kelihatan tapi kecil, Kak. Iya, emang kecil deh. Kelihatannya emang kecil. Kelihatan sih, Kak. Oke. Nah, itu periode pada osiloskop. Sedangkan frekuensi output osiloskop itu rumusnya F sama dengan 1/T. Nah, T-nya ini kita ambil dari periode pada osiloskop. Tapi kalian ubah ke second dulu. Kan di sini milisecond. Nah, kalian ubah ke second. Terus abis itu ntar hasilnya hertz. Terus abis hasilnya hertz, kalian ubah ke kilohertz. Kayak gitu. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Frekuensi output perhitungan. Frekuensi output perhitungan. Nah, kalau ini frekuensi output perhitungan tuh pakai rumus yang di sini. Di modul nih. Nih pakai rumus yang ini ya. Jadi 1/2 kali ln 3 kali nilai R3 kali C. Kan kita ubah di sini itu nilai R3-nya. Jadi kalian masuk Bentar ya, dia lagi ini jaringannya lagi bermasalah. Bentar ya. baik, Kak. Oke, bentar ya. Mam, ada ini enggak? Masih aktif enggak laptopnya?
Halo, suara saya masuk nggak, Dek? Masuk, Kak. Oke, maaf ya. Maaf ya tadi. Nah, kita lanjut ya ke frekuensi output. Frekuensi output perhitungan itu kan tadi pakai nilai, pakai rumus yang di ini kan yang di modul. Pakai rumus yang ini, F sama dengan 1/2 ln 3 dikali R3C. Jelas nggak? Terus, kan tadi di tabel yang ini R3-nya yang diubah-ubah. Jadi, contohnya itu F sama dengan 1/2 ln 3 dikali 10 dikali 1 mikrofarad, kayak gitu. Terus, sama juga sama yang ini. Pas 40, berapa tuh? Jadi, F sama dengan 1/2 ln 3 dikali 40 dikali 1 mikrofarad. 1 mikrofaradnya diubah ke farad ya. Kayak gitu. Jadi 10 pangkat min 6. Enggak sih? Min 9. Iya, minus 6. Min 6. Kalian ubah ke farad dulu ya. Terus dikalikan sama yang ini. Udah. Terus ntar hasilnya kalian tulis di sini. Berapa tuh hasilnya? Ini juga berapa? Perhatiin ya baik-baik nilainya, nilai apa yang diubah. Terus, jelas nggak? Di tabel pertama. Halo? Halo? Dek? Iya Kak, jelas Kak. Iya, Dek. Sama yang di rangkaiannya juga ya, ingat diubah-ubah R3-nya. Nah, kan di sini di stop dulu runningan dulu. Terus kalian ubah nilai R3-nya berapa? Misalnya 30. Terus kalian running lagi. Kalau misalnya nggak muncul kayak gini, kalian klik auto, ntar muncul sendiri. Gitu. Kalian udah pada tahu kan cara nyari gelombangnya kayak gimana? Ambilnya di satu gelombang penuh, jadi satu lembah satu bukit. Kalian geser sampai satu gelombang penuh. Ya. Terus ke 0. Udah kalau udah 0, terus kalian ini ketik berapa tuh? 64,38. Ntar kalian ubah ke S berapa sekon. Terus kalian cari frekuensi outputnya pada osiloskop. Rumusnya sama, 1/T. Nah, T-nya dari sini, dari periode pada osiloskop. Udah jelas belum? Biar kita pindah ke tabel selanjutnya. Halo? Halo? Apa, Dek? Jelas nggak? Atau nggak? Jelas, Kak. Jelas? Jelas kan? Ya udah, pindah ke tabel selanjutnya ya. Kita stop dulu runningannya. Terus kita ubah dari awal lagi. Sesuaiin nilai komponennya, sesuaiin sama tabel yang diminta berapa. Kan tabelnya yang minta variasikan besarnya C1 dan R2-nya tetap, berarti nilai kapasitornya yang diubah-ubah. Nah, yang ini kalian ubah-ubah nilai kapasitornya
sesuai dengan apa yang di tabel. Kita ambil yang 3 aja ya. 3 mikrofarad. Oke. Terus di running. Nah, kalau misalnya nggak muncul lagi kan gelombangnya, kalian auto. Tapi karena gelombangnya gerak-gerak, kita auto lagi biar nggak gerak, biar gampang ntar carinya, cari nilai periodenya. Terus habis itu kalian cari lagi tuh, kan tadi gelombang pas didapet tuh di tengah-tengah sini kan, kalian cari awal mula gelombangnya di mana. Ini kan awal mula gelombangnya, garis putus-putus ini awal mula gelombang. Terus kalian cari satu gelombang penuhnya tinggalnya di mana, letaknya di mana. Nah ini. Itu 64,60. Nah, kalian ubah ke S, kalian ubah ke secondnya lagi. Sama kok rumusnya, sama yang di tabel tadi. Rumusnya juga yang ini. Halo, masuk nggak? Maaf ya, Dek, tadi jaringannya ini lagi. Saya ulang ya. Frekuensi outputnya, output osiloskop itu sama aja sama yang di sini, tabel sebelumnya. F sama dengan seperti Nah, T-nya itu diambil di periode osiloskop yang udah diubah ke second. Terus hasil dari frekuensi output osiloskop kan hertz tuh, jadi kalian ubah ke kilohertz. Terus frekuensi output perhitungan pakainya F sama dengan 1/2 ln 3 dikali R3 kali C kan. Nah, R3 nya kan tetap tuh 10, tapi nilai C nya yang diubah-ubah. Maaf ya. Nah, di sini nilai yang C-nya yang diubah. Tadi yang di tabel pertama nilai R-nya yang diubah-ubah, tapi yang tabel kedua nilai C-nya yang diubah-ubah. Kayak gitu. Jadi ntar hasilnya di sini terus. Oke. Apa tuh? Dicari ya semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Di tabel, masalah tabel ada yang mau tanyain nggak? Halo? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tugas akhir. Terus ntar bahas cicilan. Ada nggak? Halo? Masuk nggak suaranya? Masuk Kak, masuk. Ngomong deh kalau gitu biar nggak. Nah, jelas nggak? Oke. Tadi di tabel jelas atau ada yang mau ditanyain? Sepertinya sudah jelas Kak. Nanti kalau kurang jelas tanya ke hasil. Ya udah, ntar kalau kurang jelas tanya swab masing-masing ya. Iya Kak. Terus kita masuk ke tugas akhir ya. Nah, di tugas akhir buatlah grafik bisa menggunakan Excel perubahan frekuensi terhadap resistor. Frekuensinya itu sumbu Y, sedangkan resistornya
sumbu X. Nah, kelihatan gak ini? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan Kak. Nah kan dia minta ini kan, frekuensinya sumbu Y, resistornya sumbu X. Satu nomor, dua tabel. Iya, dua tabel. Astagfirullah. Ini deh, di nomor 1 itu ada 2 grafik. Satu pakai frekuensi osiloskop, satu pakai perhitungan. Berarti di sini ini sumbu Y terhadap ini bukan deh. Tabelin dulu, tabel pertama dulu. Tabel pertama itu kan resistor terhadap frekuensi terhadap resistor kan. Jadi ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. Kan ada 2 tuh ya, ada 2 grafik. Satu nilai Y, nilai frekuensi output osiloskop terhadap nilai resistor, dan satunya lagi nilai frekuensi output perhitungan dengan resistor. Nomor 1. Terus nomor 2 juga kayak gitu. Tapi nomor 2 terhadap kapasitor. Jadi ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. Jadi totalnya ada 4 grafik. Terus nomor 3, sebutkan pengaplikasian dari relaksasi osilator dan jelaskan. Kalian bisa cari di Google, tapi ingat ya jangan blogspot. Kalian bisa cari di Google, entah itu di Google, nanya ke teman kalian yang udah berpengalaman segala macam, terus kalian masukin ke sini, tapi ingat jelaskan pengaplikasian relaksasi osilator dan jelaskan. Terus nomor 4, jelaskan kegunaan dari TLC 277 pada rangkaian. Tadi dijelasin nggak sama Bang Diki? Kegunaan TLC 277 apa? Nah, kalian jelasin kegunaan dari TLC 277. Kegunaannya itu sebagai penguat sinyal. Tapi kalian jelasin lagi secara detail. Kegunaan TLC 277 ini apa? Jelas nggak? Halo? Jelas Kak. Jelas Kak. Dari tugas saya, ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Jelas Kak. Sepertinya ya Kak. Kita lanjut ke ini aja ya, cicilan sama kumpul laporan. Nah, kan kemarin di pengarahan itu kumpul laporan H+10 kan? Tapi kebijakan diubah sama Mas-Labnya. Laporan itu dikumpulkan H+7. Jadi laporan itu sebagai syarat buat masuk praktikum selanjutnya. Kan udah nggak ada tugas rumah lagi. Tugas rumahnya udah kemarin kan dikumpulin. Nah, jadi untuk masuk praktikum ke depannya itu harus ngumpulin laporan.
laporan modul ini lengkap. Dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5. Terus, SS rangkaian. SS rangkaian saya ajarin ya. Misal nih. Bentar ya. Ini kan, SS rangkaian. Kalian nge-SS-nya sama rangkaiannya dengan digital oscilloscope-nya juga, output-nya juga. Kalian SS. Tapi SS-nya per orang. Nggak boleh berkelompok. Dan nggak boleh plagiat ya. Terus, sebelum di SS, sebelum di screenshot kan, kalian kasih nama di rangkaiannya. Dan klik ini. Bentar, stop dulu. Nah. Kalian tulis kelompok begini ya. Jelas gak? Di sini ada kan di Proteusnya kalian teks kayak gini. Terus di graphic text mode ada kan? Ada Kak. Oke. Jadi sebelum kalian SS rangkaiannya, kalian kasih nama dulu biar nggak ketahuan, biar nggak ditahukan ya emang nggak boleh plagiat sih, biar jelas, biar ketahuan kan, siapa tahu ntar ada yang plagiat tuh, ini bisa jadi kan ada yang plagiat terus lupa mengubah nama temennya, akan kelihatan. Nah kalau mau nge-screenshot juga kalian screenshot semua, nggak usah ada yang di crop. Oke. Ini aja yang dimasukin ke lembar kerja. Nah, cicilan. Kan ada cicilan tuh. Cicilan H+3. Cicilan itu yang wajib SS rangkaian yang ini. Tapi cicilan itu per orang. Jadi setiap orang, ya per individu, kalian harus tahu cara ngerangkainya. Ntar H+3 dari setelah praktikum, kalian kumpulin ke aslab masing-masing. Dan kalian tanya juga ke aslab masing-masing, Kak cicilannya apa aja. Siapa tahu kan ada yang minta analisa atau minta kesimpulan, kayak gitu. Terus ingat, analisanya 2 lembar, itu minimal. Itu minimal 2 lembar analisa. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok ada 4 orang, berarti ada 8 lembar analisa dalam satu kelompok, dalam satu modul. Nah, di modul, di laporan, kan, di laporan terserah, kan ada ini juga diminta kalian masukin SS rangkaian. Nah, terserah dari kalian mau masukin SS rangkaiannya siapa di salah satu antara kalian dalam satu kelompok. Terserah mau masukin SS-nya siapa. Ada yang mau ditanyain ntar ini modul laporan sama cicilan? Halo? Kalau di saya jelas Kak. Yang lain? Jelas Kak. Udah. Tapi inget ya, tanyain lagi sama aslabnya. Tanya lagi sama aslabnya apa aja. Udah, nggak ada yang mau tanya lagi kan? Screenshotnya ada 2 ya. Jadi tiap tabel nih, tabel 1 misalkan ngambil yang ini, resistornya 30K. Nah nanti tabel yang keduanya kalian ngambil yang 4 mikro kayak gitu ya. Satu sampel aja kalau screenshot rangkaiannya. Itu cicilan.
Kalau untuk laporannya kalian screenshot tiap tabel. Jadi ini satu tabel, ini satu screenshot, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau laporan ya. Jadi ada 10 screenshotan. Oke, jelas kan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ada yang ingin bertanya? Sebelum ditutup. Ada? Ada enggak? Tidak ada lagi. Oke, kita akhiri aja ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan modul 1 kita. Saya mewakili para aslep, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Di sini kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Kak. Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Gak boleh lift ya. Salam. Kenapa? Terima kasih, Kak.